Ulama yang satu ini sangat karismatik dan dikagumi banyak orang. Ia adalah sosok waliullah asal Kalimantan yang menyatukan syariat, tarekat dan hakikat dalam dirinya. Meski memiliki karomah, ia selalu berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Ketawaduan dan kesederhanaannya telah membuatnya mencapai makom yang tinggi. Ia dikenal dengan julukan Abah Guru Sekumpul. Nama aslinya Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Ijai. Lahir tanggal 11 Februari tahun 1942, 27 Muharram 1361 H, di Kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Ia wafat dalam usia 63 tahun di Martapura pada tanggal 10 Agustus tahun 2005. Beberapa nama atau julukan Muhammad Zaini yang populer di masyarakat adalah Kusyairi, nama kecil, Guru Sekumpul, sebutan yang paling populer, Guru Ijai, Guru Izai, Guru Ijai Sekumpul, Tuan Guru, Abah Guru, Kiai Haji. Masa kecil Guru Sekumpul memiliki keistimewaan yakni tak pernah mengalami mimpi basah, ihtilam. Sejak kecil dididik orang tuanya Haji Abdul Ghani dan Hajah Masliyah binti Haji Mulia dan neneknya bernama Salbiyah. Mereka menanamkan akhlak, kedisiplinan dan pendidikan tauhid serta belajar membaca Al-Quran. Pada usia 7 tahun ia menimba ilmu di madrasah di Kampung Keraton, Martapura. Sejak usia 10 tahun telah dikaruniai kasyaf hisi, yakni mampu melihat dan mendengar apa-apa yang tersembunyi atau hal-hal gaib. Pada usia 14 tahun ia dikaruniai futuh pencerahan spiritual saat membaca sebuah tafsir Quran. Beberapa kisah karomahnya diantaranya saat masih di Kampung Keraton, Guru Sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat beliau bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba beliau mengacungkan tangannya ke belakang, seolah-olah mengambil sesuatu, dan mendadak di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang, yang kemudian beliau makan. Beliau juga bisa memperbanyak makanan setelah makan sepiring sampai habis, tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi, seakan-akan tak dimakan olehnya. Kisah lain, suatu ketika terjadi musim kemarau panjang, dan sumur-sumur mengering. Masyarakat pun meminta Guru Ijai agar berdoa meminta hujan. Beliau lalu mendekati sebatang pohon pisang, menggoyang-goyangkan pohon itu dan tak lama kemudian hujan pun turun. Beliau juga dikenal bisa menyembuhkan banyak orang dengan kekuatan spiritualnya. Kelebihan lain yang dimiliki Guru Sekumpul adalah hafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiat anugerah berupa kasyaf hisi yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Pada usia 9 tahun pas malam Jumat, Guru Sekumpul pernah bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih dan di gaun pintu masuk kapal tertulis Safinah Al-Aulia. Beliau ingin masuk, tapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Dia pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal serupa. Pada malam Jumat ketiga, ia kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini ia dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk ia melihat masih banyak kursi yang kosong. Saat Guru Sekumpul merantau ke Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi gurunya adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Adapun sebagian karomah Abah Guru Sekumpul diambil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang disusun Guru H. Muhammad Hudari. Guru Hudari menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul sewaktu kecil pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, cucunya Rasulullah SAW yang keduanya membawakan pakaian jubah dan memasangkan kepadanya lengkap dengan surban.
Kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin. Setelah bangun, beliau menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengganti nama beliau yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Kisah lain, suatu hari Abah Guru sekumpul berburu burung. Ketika sampai di padang karang ia mendengar suara zikir, La ilaha illallah. Spontan ia pun berjalan naik ke kampung karang tengah mencari asal suara itu. Ternyata zikir itu berasal dari makom Tuan Guru Haji Abdullah Khotib. Beliau langsung berziarah dan setiap tengah malam bulan terang guru sekumpul melakukan ziarah ke makam itu. Wallahu alam bisawab.